Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memungut sampah di sekitar kita untuk kenyamanan belajar kita sebentar. Baik Ibu. Oke, baiklah. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akan mengabsen kalian satu persatu. Bayu, Izin Ibu. Skandar, Sakit Bu. Febri, Hadir Bu. Rani, Hadir Bu. Zahwa, Hadir Bu. Putri. Hadir Ibu. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3, yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, dan yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan masyarakat, dan yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Materinya yaitu tentang permasalahan sosial. Nah, pasti semua di antara kalian sudah menghadapi yang namanya masalah, karena masalah merupakan bumbu-bumbu kehidupan. Tanpa masalah, maka kehidupan yang kita jalani akan terasa hambar. Jadi, jika kalian menghadapi masalah, jangan pernah putus asa, karena kita harus menghadapi masalah ini dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut, agar kehidupan kita menjadi makmur dan sejahtera. Nah, sebelum saya menjelaskan ketiga tujuan pembelajaran tersebut, terlebih dahulu kalian semua mengamati gambar yang ada pada di layar LCD di depan kalian semua. Saya akan membagikan beberapa kelompok yang masing-masing anggota kelompoknya beranggotakan 2-3 orang. Dan silakan kalian menganalisis apa yang terjadi pada keempat gambar tersebut dan dipresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Baiklah, waktu untuk diskusi telah berakhir. Saya tunjuk satu kelompok perwakilan untuk menjelaskan hasil diskusi mereka. Saya tunjuk kelompok 1 untuk menjelaskan hasil diskusi mereka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 menganalisis pada gambar yang ketiga, yaitu salah satu bentuk kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Pengertian kriminalitas menurut para ahli sosiolog mendefinisikan kriminalitas dalam pandangannya merupakan suatu perbuatan yang merugikan para korban, juga masyarakat, karena fenomena ini menghilangkan ketentraman dan ketertiban. Ciri-ciri kriminalitas yaitu 1. Sistem yang tak adil. Secara naluriah, manusia adalah pecemburu, terutama dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Oleh sebab itu, kesenjangan yang lahir diikuti oleh aksi-aksi kriminal untuk menyetarakan atau menyeimbanginya. Yang kedua yaitu suasana atau lingkungan yang individualis.
Acap kali individu yang dari lingkungan individualis akan terjun bebas menjadi seorang kriminal. Oleh karena lingkungan tadi mengarahkannya untuk egois dan menomorsatukan dirinya dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu kemiskinan yang diderita. Problem klasik dalam kehidupan dari ciri-ciri kriminal adalah alasan kemiskinan. Seringkali dilontarkan sebagai tomeng dan pembenaran dari setiap pelaku kriminal yang tertangkap dan berharap mendapat keringanan dari kejahatan hukum. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 menganalisis gambar yang ketiga, yaitu salah satu bentuk kejahatan atau kriminalitas. Kriminalitas merupakan salah satu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang tidak sesuai dengan atau melanggar hukum pidana yang berlaku di negara ini. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran pertama, yaitu jenis permasalahan sosial di ranah publik. Jenis permasalahan sosial di ranah publik ada 4, yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan ketidakadilan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Biasanya, secara sosiologis, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Jenis permasalahan sosial di ranah publik yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sekaligus, yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum pidana yang berlaku. Kriminalitas dan penyimpangan berbeda. Penyimpangan sosial merupakan kegagalan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku non-konformis yang tidak disetujui masyarakat atau kelompok sosial. Baik perilaku tersebut melanggar hukum ataupun tidak. Perilaku menyimpang banyak ragamnya, mulai dari perilaku eksentrik hingga perbuatan kriminal. Sementara itu, kriminalitas adalah satu bentuk kepenyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Demikian, tidak semua penyimpangan adalah kejahatan. Jenis permasalahan yang ketiga di ranah publik yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat diartikan sebagai ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam biasa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang usaha dan kerja. Dapat juga berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, atau pengembangan karir, menurut Selo Sumarjan 1980. Jenis permasalahan sosial di ranah publik yang keempat yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional atau merata. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, yaitu 1. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya.
Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal ataupun non-verbal. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif yaitu satu, kemiskinan. Menurut Henry Keir dalam buku Kon Marianti dan Juju Suryawati pada tahun 2014, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Pandangan ini muncul pada saat kepemilikan tanah menjadi alat ukur kekayaan pribadi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, tidak memiliki pakaian atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar Indonesia seperti di Jakarta. Seseorang yang tak memiliki radio, TV, mobil dianggap miskin karena tak memiliki barang tersebut, sehingga lama-kelamaan benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya. Persoalan lain yaitu tidak adanya pembagian kekayaan yang merata, urbanisasi tanpa mendapat pekerjaan. Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya masalah tersebut karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Nah, dampak positif dari permasalahan sosial terhadap kehidupan masyarakat yang pertama yaitu potensi munculnya nilai dan norma yang baru. Gejala sosial bisa menjadi penanda bahwa ada nilai dan norma masyarakat yang sudah ketinggalan zaman. Sehingga munculnya gejala sosial diharapkan dapat memunculkan nilai dan norma yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai dan norma baru ini harus segera direalisasikan agar dapat terwujud tujuan yang ingin dicapai dan menjadi tata aturan yang wajib ditaati bagi semua warga masyarakat. Yang kedua yaitu adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender. Perkembangan zaman di masyarakat akan meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai manusia. Ini jelas merupakan petanda yang baik karena dengan adanya kesetaraan gender tidak ada lagi ketimpangan dari lingkungan terhadap satu gender. Yang ketiga yaitu adanya diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural ini mengacu kepada berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru, berbagai macam kebutuhan di masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan wadah dan lembaga baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Saitomo 2013 dijelaskan pemecahan masalah sosial dapat dilakukan oleh beberapa pihak sebagai berikut. 1. Pemecahan masalah berbasis negara. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk memecahkan masalah ialah melalui kebijakan sosial. Adanya perhatian kepada masalah sosial dan bagaimana memecahkannya merupakan karakteristik dari studi tentang kebijakan sosial.
Kebijakan untuk memecahkan masalah sebaiknya didasari oleh hasil pengamatan terhadap masalah sosial. Pemahaman terhadap sumber dan latar belakang masalah dapat membantu dalam merumuskan upaya pencegahannya. Cara kedua yaitu pemecahan masalah berbasis masyarakat. Pada umumnya, reaksi masyarakat terhadap masalah sosial merupakan tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan upaya pemecahan masalah yang berbasis masyarakat yaitu ada 3. Pertama, pengembangan sistem sosial yang kondusif. Yang kedua, memanfaatkan modal sosial. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan institusi sosial. Anak-anak, saya tutup mata pelajaran sosiologi pada hari ini. Silakan semua belajar di rumahnya masing-masing untuk memahami lebih dalam lagi tentang permasalahan sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.